Nah ceritanya, itu Freeport, McMoran resmi sepakat melepas saham 12% secara gratis. Hurufnya kapital lagi, gratis. Wah, kayak penegasan gitu kan, gratis ke Indonesia. Wah, melepas 12% saham gratis. Nah pertanyaannya, apakah ini cuma gimmick? Apakah sebuah topeng semata, pencitraan? Nah kita bedah saudara. Poin pertama, faktanya tetap aja rakyat yang kurang lebih Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir, Ade Habib Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Rabu 1 Oktober 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, dan rezekinya tidak pernah putus-putus. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar nih otak? Aduh, gimana nih otaknya rezim atau otaknya Prepot? Aduh, gimana nih? Ini ada cerita, saudara, ceritanya sih gitu ya kan. Ini pertanyaannya, apakah ini penipuan Prepot baru ini, gaya baru, atau penipuan, atau gimmick doang, atau pencitraan rezim Prabowo Gibran doang? Ini yang gimana yang benar nih? Aduh, nanya lah, masa nggak boleh nanya ya kan? Nah ceritanya, itu Freeport, McMoran resmi sepakat melepas saham 12% secara gratis. Hurufnya kapital lagi, gratis. Wah, kayak penegasan gitu kan, gratis ke Indonesia. Wah, melepas 12% saham gratis. Nah pertanyaannya, apakah ini cuma gimmick? Apakah sebuah topeng semata, pencitraan? Nah kita bedah saudara. Poin pertama, faktanya tetap aja rakyat yang kurang lebih ya kan sekitar berapa persen, 63% atau apapun lah, data BPS ya, data BPS lah, itu miskin. Misalnya saham Freeport mau 100% pun dikasih, nggak ngaruh ke rakyat yang di sekitar Papua kan gitu kan. Nah kemudian timbul pertanyaan, apakah cuma bercanda doang ya kan, atau hanya nipu doang, atau bicara kita real aja lah di lapangan. Rakyat Indonesia jangankan dibicara di seluruh Indonesia ya, Jakarta, Bandung atau apa, atau Padang, atau Garut atau apalah. Kita secara real aja lah, realistis. Di sekitar tambang yang dikeruk oleh Freeport itu, kehidupan masyarakatnya gimana? Ya kan? Rakyat yang notabene ada di bawah garis kemiskinan. Yang ada malah apa? Kaya makin kaya, kismin makin kismin, terprosok. Nah, kemudian apa gunanya? Nanya nih. Terus apa gunanya? Katanya Pancasila, sila keempat, kelima. Apakah masih ada? Nah, kan pertanyaan gitu kan? Kan Aiman pernah ditanya, kalau khilafah tegak, itu Pancasila di mana? Sekarang kita nanya nih, nggak usah nunggu khilafah tegak lah. Ini kalau sekarang faktanya ada pengerukan emas oleh kapitalis, oleh korporasi. Pertanyaannya di mana itu yang namanya Pancasila? Nggak usah lima-limanya lah, minimal 2 sila aja lah. Yang sila keempat ya kan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana? Apakah hilang? Tidak terrealisasi di depan hegemoni kapitalis, oligarki, cukong, bandar, bohir, asing maupun asing. Apakah begitu? Nah sekarang nih, faktanya kesulitan rakyat dan umat Islam di negeri ini untuk melepaskan diri dari penjajahan berkedok investasi, utang luar negeri, terbentur dengan banyaknya agen, banyaknya cukong, banyaknya asing, kepentingan korporasi, banyaknya para kacung, jongos, dan komparador asing, komprador lokal ya kan, yang bekerja untuk kepentingan negara penjajah. Siapa lagi kalau tidak bukan adalah Amerika lah ya kan, negara penjajah. Belum lagi penyesatan opini dan politik yang mereka lakukan itu sangat begitu terstruktur, masif, membuat rakyat dan umat di negeri ini malah sulit melepaskan dari jeratan mereka. Itu poin kedua. Nah sekarang pertanyaannya, poin ketiganya, lalu pertanyaan paling mendasar, bagaimana cara Islam mengatasi persoalan Freeport ini? Ini banyak gratis 12%, Indonesia mengelola 63%. Terus bagaimana solusi Islam soal kayak gini? Kan akarnya, kita kan bicaranya secara akar. Nah menurut Ustadz Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman menyebutkan, untuk mengakhiri kontrak karya dengan Freeport bukan masalah mengakhiri kontrak biasa, tetapi mengakhiri kontrak karya ini dengan perusahaan negara penjajah. Nah, bukan negara biasa, tapi negara penjajah. Disinilah saudara masalahnya. Karena itu sangat susah dilakukan dengan cara yang biasa, ya kan? Harus dengan cara yang beda, dengan luar biasa. Bagaimana bisa mau mendapatkan hasil yang luar biasa pakai cara yang sama? Apa kabar otak, ya kan? Nah, mereka juga akan, yang namanya penjajah, ya kan, akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan eksistensinya. Karena itu tentulah dibutuhkan kesadaran umat, kesadaran rakyat, dengan bersama-sama sadar bahwa Islam juga mengatur persoalan ekonomi, persoalan politik dalam negeri, politik luar negeri, apalagi persoalan negara.
Nah itu harus ada kesepakatan dulu bersama-sama sadar. Betapa tidak. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum muslimin berserikat dengan tiga hal. Air, padang, dan api. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itu status tambang yang ada di Freeport ini, ya kan, itu baru bicara emas ya, bicara nikel belum lagi, ya kan, dan lain sebagainya macamnya, minyak dan gas belum lagi. Ini jelas merupakan rumusnya adalah milik umum. Itu rumus di dalam Islam. Poinnya harus dikembalikan untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat. Nah dengan begitu, segala bentuk kesepakatan apapun yang dilakukan oleh Freeport, apalagi oleh negara penjajah, maka ketika adanya sistem Islam kafah tegak, maka itu dinyatakan batil. Batil berdasarkan hadis Nabi SAW. Kullu sartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Apapun syarat-syarat 100 syarat sekalipun, ya kan, kalau bertentangan dengan syariat maka hukumnya batil. Tentulah batil. Sebab Nabi SAW itu mengatakan, bagaimana mungkin suatu kaum membuat syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Tiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, meski berisi 100 syarat. Nah tentulah keputusan al-haq, keputusan Allah yang al-haq, dan syarat Allah lebih kuat, ya kan. Itu jelas tuh. Nah perusahaan ini juga tidak harus dibubarkan. Freeport ini gak ujuk-ujuk, tapi cukup dibekukan sementara dan diubah akadnya. Nah itu akadnya, garis besarnya akadnya. Dengan demikian statusnya pun berubah dari milik privat menjadi milik publik dan negara, diambil alih oleh negara. Selain bentuk yang menggunakan perseroan saham terbuka yang jelas diharamkan, jelas, dan harus diubah, jelas, juga aspek kepemilikan sahamnya akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Karena akadnya batil ini rumusnya, maka mereka hanya berhak mendapatkan harta pokoknya saja. Jelas kan? Sangat jelas. Sedangkan keuntungannya haram menjadi hak mereka, para kapitalis ini, dengan cara menormalisasi kembali perusahaan publik dan negara sesuai hukum syara. Negaralah menjadi satu-satunya pemegang hak pengelolanya, bukan asing, bukan korporasi, dan juga bukan oligarki, bukan dengan yang lain-lainnya. Dalam hal ini negara tentulah akan mengkaji apakah bisa langsung running nih ngegas atau tidak. Ya tergantung tingkat kepentingan perusahaan ini. Jika sebelumnya perusahaan ini untung, ya kan, maka keuntungan ini diparkirkan biasanya pada pos-pos harta haram. Nah pos harta haram ini akan diambil alih oleh negara di tangan seorang Amirul Mukminin dan boleh digunakan untuk membiayai proyek dan perusahaan milik negara atau publik lainnya seperti perusahaan migas, minyak dan gas, perusahaan nikel yang harus dan wajib dikelola oleh negara. Nah itulah indahnya Islam sebagai aturan yang sifatnya problem solving, sebagai solusi, ya kan, jelas kan, mulai dari masalah ibadah, rumah tangga, bahkan negara, ya kan. Kenapa bisa begitu sebagai problem solving? Karena sumber dari aturan Islam itu sumbernya adalah akidah yang melahirkan aspek tadi, mengatur masalah ibadah, hablu minallah, hablu linafsi, bahkan hablu minannas. Sumbernya sama, satu, akidah Islam. Nah artinya kita tidak boleh meyakini sumber segala aturan selain hanya Islam. Nggak boleh, harus dengan Islam saja sumbernya. Nah itulah akidah. Poinnya, sekulerisme terjadi dan tidak terhindarkan kalau aturan negara tidak menerapkan Islam. Nah atas dorongan inilah urgensi untuk mencampakkan sekuler, apalagi memperjuangkan syariah Islam secara kafah, harus dilakukan oleh habaib dan ulama lurus serta sekelompok orang-orang tertentu. Ya terlepaslah berbagai aspek, misalnya ada ibu-ibu, ya kan, ada anak muda dan lain sebagainya macamnya, intelektual, pengusaha, itu harus kompak untuk memperjuangkan Islam ini. Ya semoga kita semua tetap bersama di barisan habaib dan ulama lurus. Apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun resikonya, dan apapun yang menghalangi kita, baik itu kepentingan akal, kepentingan perasaan, atau kepentingan maslahat atau tidak maslahat, manfaat atau tidak manfaat, hanya jadikan satu-satunya Islam sebagai problem solving. Inilah yang akan menyelamatkan kita, inilah yang akan membuat kita menang, dan inilah yang hanya akan membawa solusi hakiki baik dunia maupun akhirat. Itulah Islam, tidak ada yang lain. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.